Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang kita belajar ya. Bukan kita, saya belajar ya. Dari Abraham Samad Speak Up yang subscribernya itu 578.000. Banyak ya. Saya jual channelnya sedikit ya, 399.000. Tapi untuk orang tua seumur saya 62 tahun itu lumayan ya. 5 tahun yang lalu itu subscribernya baru 38 biji. 24 Desember 2018. Sekarang tanggal 11 Desember 2023, 5 tahun yang lalu mencapai 399.000. Dan itu videonya ada 10.000. Kayaknya YouTuber paling produktif ya di semesta. Kita sekarang belajar dari Panda bocorkan manuver Jokowi di Pilpres 2024. Anies, Caimin, Prabowo, Gibran, Ganjar, Mahfud. Ya. Komentarnya atau yang nonton sudah 466 viewers satu hari yang lalu ya. Kita lihat ini, Panda Nababan ini orang dekat Jokowi, orang PDIP, tapi dia kecewa sekarang terhadap Jokowi yang berbalik badan, dan kemungkinan Jokowi masih belum balik badan total, tapi suatu saat akan berbalik lagi ke PDIP. Di channel yang lain ya, kita lihat sekarang ngomong apa Panda Nababan selama 50 menit 11 detik. Jengkal gitu loh, ke pasar, biar populer, biar merakyat. Nah kemudian terhina karena dianggap petugas partai. Itu kok goblok, bukannya bangga. Biar aja bersalah dilakukan. Apa deh? Ya, tadi ya. Sholat tah. Kan Jokowi, biar tambah menang Ganjar. Silakan uji, nanti lihat debat Wapres, biar lihat kualitasnya. Kayak apa ini? Ya tuh, aku yang mengagetkan aku. Gambarnya Jokowi hanya ada di balihonya PSI, dan kemudian ada lagi mengatakan partainya Jokowi gitu loh. Wah itu mengagetkan aku. Tidak kontroversial, tidak drama Korea. Jujur nggak dia? Jokowi jujur nggak? Ibu, saya mau mengajukan anakku. Jujur nggak? Ngomong nggak? Nggak tahu dalam hati dia, bukan gawe yang ku pilih anakku gitu. Presiden Jokowi, Mas Jokowi yang sebagai temanku, berubahlah. Nyatakan, bersikaplah secara jantan objektif. Bersikaplah secara jantan objektif. Ini menarik nih, Panda semacam apa ya? Catatan kaki dalam sejarah politik Indonesia modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya tidak sendiri. Hari ini saya menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah wartawan senior dan juga politisi senior. Saya langsung menyapa beliau. Selamat datang. Selamat datang. Bung Panda Nababan. Iya. Sehat, Bung? Walafiat. Walafiat. Bang, ini menarik nih ya kalau kita lihat gonjang-ganjing politik tanah air. Iya. Kelihatannya Pak Jokowi itu kan yang lalu banyak dikritik karena melakukan cawe-cawe. Iya. Saya mau tanya Bang Panda nih, ini kan udah mendekati nih hari ya. Iya. Banyak kondisi-kondisi yang memperlihatkan kepada kita semua bahwa apakah Pak Jokowi ini masih terus melakukan cawe-cawe nih menjelang Pilpres atau bagaimana menurut kacamata Bang Panda? Jadi saya sendiri terus terang aja ingat betul bagaimana dia katakan saya cawe-cawe. Oke. Terus pembenaran dirinya kan keluarga sendiri. Oke. Ya, saya boleh cawe-cawe. Tetapi kalau ada jadwal dari pemilu,
sekarang yang seluruh warga Indonesia termasuk Jokowi harus mentaati, menghormati. Sekarang proses gawe daripada 3 pasangan. Alangkah janggalnya kemudian Jokowi melakukan kegiatan seperti dengan saya 10 tahun yang lalu. Saya dampingin dulu Jokowi di Medan, ke pasar, makan durian ini. Dia lakukan ini kemarin di NTT. Untuk apa? Tunggu dulu, ini kan kalau kita lihat memang sebenarnya yang Abang sampaikan. Setiap kunjungan kerja Pak Jokowi ke satu daerah, itu kan sebenarnya di sana dijadwalkan Pak Ganjar kampanye, kayak Papua. Iya. Itu ada apa sebenarnya? Itu yang saya bilang terlampau gampang dibaca, menyolok, dan kemudian kelihatan untuk mendelegitimasi apa yang sudah dikunjungin Ganjar, dia datang ke NTT, Ganjar ke sana, dia datang Ke Papua. Saya takut yang advisor di samping dia nyolokin dia gitu loh. Aku kan lama juga di sekitar Jokowi, di circle dia. Jadi aku takut yang apa ini tidak ada menyampaikan pendapat yang objektif kepada dia. Pak, jangan kita lakukan itu Pak. Pak, sekarang kita hormati pemilu Pak. Dan kemudian juga sebenarnya Jokowi di akhir jabatannya ini biar legendaris, dia sudah bikin bagus 9 tahun ini. Dia sudah memimpin negara ini begitu apa baik. Akhirnya ini dengan baik. Tidak apa tuh semeraut kayak begini, semeraut kenapa? Berani saya katakan semeraut, satu pihak dia mesti banyak mengoreksi atau mendudukkan omongan-omongan dia itu membuat rakyat tenang. Dulu memang betul. Saya katakan di Stadion Utama waktu itu calon presiden Ganjar dan harus menang. Itu kata Jokowi. Kata Jokowi. Kemudian dia di Rakernas. Nanti kemudian bukan dikatakan kalau terpilih, habis dilantik. Berarti dia sudah kan bisik-bisik lakukan prioritas supaya Ganjar melakukan. Nah sekarang dia mesti berani Jokowi ke masyarakat. Omonganku yang mendukung, yang mempromosikan, mengatakan Ganjar itu tidak lagi. Saya sekarang sudah beralih kepada Prabowo. Atau saya tidak beralih ke siapapun. Saya ini walaupun anak saya di situ gitu. Nah ini dari dia harus ada satu statement yang mendidik masyarakat, menenangkan gonjang-ganjing pemilu ini. Jangan biarkan menjadi drama Korea seperti yang dia arahkan. Bagaimana drama? Mana bisa baru 2 tahun belum punya pengalaman jadi wali kota baru ini. Nggak berapa lama bulan kemudian saya terpaksa restui. Seakan-akan si anak ini in the cost di tempat lain, tak satu rumah mereka, tak ada diskusi, tak ada ini gitu. Saya restui, ya kan, supaya orang tua saya ini. Yang kayak gitu-gitu rakyat udah kritis. Udah tahu ya? Rakyat sudah tahu. Sama itu pengalaman saya ke Jawa, pengalaman saya juga ke Sumatera minggu lalu ke desa-desa. Pertanyaan mereka sederhana, Pak. Kami dulu 2 kali melawan Prabowo untuk memenangkan Jokowi. Kok sekarang Pak Jokowi bagaimana nih Pak? Kok jadi orang-orangnya menyuruh kami untuk milih Prabowo? Bagaimana jalannya? Itu di Sumatera ya? Iya itu. Aku kaget aku. Sekarang ya itulah Jokowi, dia sekarang tidak ini lagi dengan kita. Karena anaknya. Jadi pemahaman itu pemahaman yang kemudian sangat sederhana. 2 kali bersama dikonsolidasikan menghadapi Prabowo dan kemudian sekarang harus milih Prabowo gitu loh. Nah ini yang ini tanggung jawab dia gitu loh. Jadi Jokowi sudah membingungkan kita semua, confused. Awalnya dia mendukung Ganjar dan sekarang mendukung Prabowo secara terang-terangan tanpa mengkat dulu, tanpa mendeklar bahwa dia sekarang mendukung Prabowo bukan Ganjar. Jadi rakyat itu Jokowi harus ngambil posisi bahwa dia sekarang tidak lagi mendukung Ganjar secara verbal gitu. Kita kira-kira itu yang diinginkan oleh Pandan Nababan itu. Nggak sampai sekarang jadi pada bukan bingung, rumit begini gara-gara Jokowi membela anaknya atau membela Prabowo. Dia punya tanggung jawab moral untuk memberikan ketenangan di masyarakat ini. Jangan membuka ruang dia ikut jadi pemain.
Jadi kalau menurut Bung Panda dia masih cawe-cawe sampai sekarang. Oh iya dong. Dengan dia hadir itu pergi belusukan ke pasar. Oke. Terus terang aja kalau saya ikuti banyak selama 40-50 tahun saya jadi wartawan, pejabat-pejabat itu kalau ke daerah sekarang banyak juga hal-hal yang penting, tidak hanya lihat di pasar yang sudah sering dilakukan, mengumpulkan pegawai di situ, berdialog dengan mereka, menanyakan kesulitan mereka, problematika mereka, bagaimana hubungan mereka dengan pusat, bagaimana hubungan mereka antar mereka. Banyak sekali yang dibicarakan. Apa kesulitan daripada kepala dinas ini, banyak. Kalau dia datang, banyak sekali. Hal-hal tidak mesti ke pasar. Kayak gampang jengkal gitu loh, ke pasar, biar populer, biar rakyat. Itu aku lakukan dulu dengan Jokowi 10 tahun yang lalu. Sekarang masih dilakukan? Iya, aku 10 tahun yang lalu di Medan bawa dia. Belusukan kayak gitu loh. Dan menjelang supaya dia menang. Nah sekarang dia lakukan ini untuk apa? Sudah mau berhenti? Iya, udah mau berhenti. Itu. Jadi aku masih mendambakan sahabatku ini, temanku Jokowi ini mempunyai keberanian moral. Oke. Mempunyai satu jantan lah. Saya tidak lagi mendukung Ganjar. Dulu. Itu yang diharapkan. Sikap jantan dari Jokowi bahwa dia sekarang mendukung Prabowo dan tidak lagi mendukung Ganjar. Tapi kita apakah percaya ya? Apakah berani Jokowi itu bersikap jantan di depan publik tentang posisi yang paling akhir? Memang saya akui, saya ngomong di Senayan, saya bilang Ganjar menghadapi 2029 menghadapi ini perlu pemimpin yang kuat, itu adalah Ganjar Pranowo. Dia ngomong itu di depannya. Sekarang masih punya sikap itu gak dia? Jadi seharusnya dia netral ya? Oh iya dong. Walaupun anak ikut? Iya dong. Oke. Omonganku yang apa itu gak laku ya? Yang aku udah Ganjar itu gitu. Rakyat di bawah gak bingung. Ya. Sekarang rakyat terus terang aja kita sangat bersyukur dengan keadaan ini sekarang. Rakyat itu di luar dugaan saya begitu kritis mereka. Begitu mereka itu melihat, oh karena anaknya rupanya. Oh jadi PDI ditinggalkan, Ibu Mega ditinggalkan. Mereka makin lebih jadi simpati kepada Ganjar. Itu yang aku lihat efek apa yang terjadi. Oke. Gitu loh. Justru membuat simpati orang kepada PDIP. Iya. Oke. Karena mereka tahu betul bagaimana partai ini mengusung dia, membesarkan dia. Kalau nggak ada PDI mana bisa terdaftar di KPU waktu wali kota, KPU di gubernur. Cuma sayang ada beberapa kali yang dia lakukan, ya buat aku blunder lah. Dia pidato, saya tidak tergantung kepada partai, yang memilih itu rakyat, demokrasi rakyat. Betul, rakyat dengan partai itu satu mata uang, dua sisi. Itu seperti mata uang, nggak bisa dipisahkan itu. Siapa sih di partai itu rakyat. Bagaimana rakyat itu supaya tidak lihat terorganisir di partai. Siapa pengurus partai adalah ketua-ketua, sekretaris, bendahara segala macam. Nah kemudian terhina karena dianggap petugas partai. Itu kok goblok banget. Bukannya bangga. Satu ungkapan yang sarkas ya, tapi itu aslinya Panda melihat Jokowi sekarang yang balelo, yang tidak tahu balas budi, atau bahasa siapa itu, lupa kacang dengan kulitnya ya. Bahasa siapa itu? Lupa kacang dengan kulitnya. Oh bahasanya FX Rudiatmo dalam podcast Kanal Anak Bangsa, dan melihat menilai Jokowi itu seperti lupa kacang pada kulitnya, dan khusus Gibran itu seorang anak yang nggak punya etika terhadap orang tua. Dia pakai perkataan lebih kasar ya, lebih terus terang goblok ya. Saya 8 tahun ketua DPD Sumatera Utara, saya terhormat. Di mana-mana saya disalamin orang, di mana-mana saya diapain orang, terhormat gitu loh. Jadi apa itu petugas partai itu satu hal yang terhormat. Bukan penghinaan ya? Bukan, di mana jalannya.
Dan partai itu adalah kumpulan daripada rakyat yang terus terang aja di seluruh Indonesia ini tidak ada organisasi seperti partai yang profesor doktor sama tukang beca bisa satu gabung. Ada yang kata dokter ini, ada satu tukang beca, ada ini gabung semua ya. Lainnya organisasi buruh, ya, ada pekerja, ya kan, kemudian alumni, UI alumni ini, nggak ada seperti ini partai. Dia tukang tempel ban, sama kemudian dosen di UI bisa satu kumpul di partai. Equal ya. Iya, itulah indahnya alat demokrasi ini. Nah terus kemudian didegradasi, kok bukan petugas rakyat. Jadi menurut Bung Panda, Pak Jokowi ini sebenarnya justru dia mengkhianati partai PDIP ya? Bukan mengkhianati, ACM Saifullah udah katakan itu. Yang kita harapkan peluang emas buat Jokowi dan dia menjadi legendaris kalau dia bisa menahan diri. Netral. Memang saya pernah katakan cawe-cawe. Sekarang saya tidak cawe-cawe. Saya berhenti cawe-cawe ya. Wah, itu dahsyat. Jadi menurut Bung Panda ini kan dia berusaha. Jadi Panda mengharapkan dua hal. Yang pertama, declare ucapan jantan dari seorang Jokowi. Pertama, saya tidak lagi dukung Ganjar. Yang dulu dia gembar-gemborkan dia dukung Ganjar di depan forum yang besar di GBK. Dan yang diharapkan oleh Panda terhadap Jokowi adalah sikap jantan bahwa sekarang ya saya tidak cawe-cawe tapi netral. Nah itulah yang akan menjadi legacy warisan dari Jokowi dengan warisan yang sangat indah. Tapi itu tidak dilakukan oleh Jokowi dua-duanya itu. Masukkan ke daerah tempat di mana Pak Ganjar dan Mahfud punya jadwal kampanye seperti Papua, Nusa Tenggara, dan nanti Kalimantan ini ya. Kemudian Pak Jokowi juga melakukan kunjungan kerja di sana, masukkan juga di sana. Kalau aku bukan gampang dibaca gitu loh, nggak usah kita berteka-teki mau digembos atau mau diapaan. Itu gampang dibaca lah, gampang lah untuk mau mendegradasi atau mau menggembosi atau mengapa. Kalau mau main tuh yang cantik gitu loh. Jangan kasar. Jangan kasar, terus gampang dijengkal. Gitu. Dan kemudian yang dilakukannya itu tidak begitu signifikan. Jadi ada simpati-simpati sesaat, berebutan rakyat, kemudian foto, selfie, kemudian udahlah begitu banyak tugas negara ini. Begitu banyak, terus terang aja intensitas daripada bagaimana dilaksanakan betul-betul. Apakah mafia tanah tidak ada lagi? Coba dicek dulu. Oh jadi saya mau tidur dulu ngantuk siang. Pokoknya nanti kita teruskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.